Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang array pada Python. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat dengan tipe data yang sama. Lalu bagaimana membayangkan struktur array? Bayangkan seperti sebuah kotak besar yang dibagi-bagi menjadi beberapa kotak kecil. Setiap kotak kecil ini bisa kamu isi dengan data, misalnya angka, kata, atau bahkan data yang lebih kompleks. Contoh sederhananya, bayangkan kita punya daftar belanja. Kita bisa membuat sebuah array untuk menyimpan barang-barang yang kita ingin beli. Setiap barang akan mempunyai satu kotak kecil dalam array. Lalu kenapa kita harus menggunakan array? Yang pasti memudahkan kita dalam mengelola data yang banyak dan sejenis. Kita bisa langsung mengambil data yang kita butuhkan dengan menyebutkan nomor kotak atau indeks. Kita bisa melakukan tindakan yang sama terhadap semua data dalam array secara otomatis. Nah, ini jika kita membayangkan array sebagai setak atau tumpukan data, maka lebih baik membayangkan secara vertikal, yaitu menurun ke bawah atau menumpuk. Lalu jika kita membayangkan array sebagai kue atau antrian data, maka lebih baik membayangkan secara horizontal atau menyamping. Dalam sebuah array kita memiliki sebuah indeks dan isi atau elemen. Indeks dimulai dari 0 berurutan menjadi 1, 2 dan seterusnya. Saya di sini akan mencoba membahas beberapa cara menggunakan array di Python. Cara yang pertama, kita akan menggunakan list sebagai array. Untuk menggunakan list, kita tidak perlu melakukan import karena list merupakan struktur data atau kelas built-in dari Python. Mari kita mulai dengan contoh yang pertama. List ada array. Kita memiliki data pertama, data kedua, lalu data ketiga. Untuk data pertama, kita coba jalankan. Dan hasilnya adalah kosong. Data pertama ini isi struktur datanya, yaitu kita menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, untuk data kedua, yaitu berisi angka-angka yang tidak berurutan, ya, random. Lalu data ketiga berisi nama-nama buah
Nah, pada list ini kita bisa memasukkan data yang acak atau random, kan, tetapi datanya harus satu tipe. Jika angka, ya angka semua. Jika huruf kapital, maka kita harus huruf kapital lagi ya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mencoba memanggil salah satu elemennya? Kita coba panggil untuk yang data 2. Misalkan kita ingin mencoba memanggil indeks yang paling awal. Nah, untuk indeks paling awal yaitu dimulai dengan angka 0. Kita coba panggil. Nah, hasilnya 11, yaitu dengan print data 2 lalu kurung siku buka, terus kita memanggil elemen yang ingin kita panggil, yaitu paling awal dimulai dengan angka 0. Bagaimana jika kita ingin memanggil yang paling akhir? Nah, jika ingin memanggil elemen yang paling terakhir, yaitu kita bisa menggunakan min 1, maka hasilnya 55. Jika ingin memanggil terakhir kedua, tinggal ganti ke angka 2, hasilnya 42. Begitu pula dengan yang nama buah-buahan. Coba elemen ketiga, indeks nomor 3, yaitu nanas. Yang 0 itu mangga, 1-nya jeruk, 2 pisang, 3 nanas, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana jika kita ingin mengubahnya? Ya, tentu bisa, itu dengan cara data mana yang kita ingin ubah. Misalkan data kedua, lalu langsung saja elemen keberapa atau indeks nomor berapa yang kita ingin ubah. Misalkan indeks ke-2, lalu ingin diubah menjadi berapa, kita coba 99, yang asalnya kita coba ya. Nah, indeks nomor 2 yang asalnya 25 sekarang berubah menjadi 99. Nah, kurang lebih seperti itu. Data nomor 3 kita coba ubah. Data paling awalnya kita ganti menjadi apel. Nah, yang awalnya mangga berubah menjadi apel. Kurang lebih seperti itu jika kita ingin menggunakan list pada array. Lalu kemudian kita akan lanjut ke cara menggunakan list. Yang kedua, kita bisa menggunakan modul array. Bagaimana menggunakannya? Cara pertama-tama kita harus mengimport datanya terlebih dahulu. Import array SAR. Nah, cukup seperti ini saja. Lalu kita coba jalankan data 1. Nah, ini sintak functionnya ar.array lalu kurung buka. Nah,
Di sini kita tulis type code-nya apa, kita coba integer, lalu koma, kurung siku buka, kurung siku tutup, lalu kurung tutup. Kita coba print data 1. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba isi ya, random aja. Coba print. Nah, seperti ini. Jadi array type kodenya integer, lalu kita isi. Nah, bagaimana jika kita ingin merubah jangan integer gitu, kita cari type code yang lain. Coba data 2 array kurung buka, type kodenya kita ganti float. Nah, kita coba print data 2 hasilnya. Nah, array type code-nya float. Nah, yang awalnya cuman ada satu angka di belakang koma, jika kita menggunakan type code float maka otomatis menjadi banyak. Nah, bagaimana jika kita hanya ingin menggunakan satu angka di belakang koma atau beberapa angka yang sesuai gitu ya. Kita coba data 3 array type code-nya D atau dual, samakan saja ya. Data 3 hasilnya sama seperti yang kita tulis ya, 1.2. Bagaimana jika kita ingin coba menambah berapa angka di belakang koma? Hasilnya pun bakalan tetap sama, tidak seperti float yang otomatis jadi banyak angkanya ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin memanggil elemen tertentu dalam data-data ini? Pengerjaannya hampir sama seperti pada list ya. Di print ini, print data 1, kita coba panggil index nomor 1 ya. Hasilnya masih sama 31 seperti yang tadi ya. Main 1 paling terakhir yang 4,6 ini. Lalu indeks nomor 2 coba. Nah, ini jika ingin mengubahnya pun masih sama seperti yang tadi. Misalkan data 1 nomor indeksnya yang ke-1 misal, kita ganti menjadi 99. Hasilnya di sini pun berubah jadi 99. Mudah bukan? Lalu kita coba ke cara selanjutnya. Cara selanjutnya itu kita bisa menggunakan numpy. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama-tama kita import terlebih dahulu. Import
numpy snp. Kita coba data 1 np dot array data 1 modul non found error. Nah, jika seperti ini berarti si numpy-nya itu belum terinstall di Python kita ya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita cukup ke command prompt. Caranya seperti ini, pip install numpy, enter. Nah, kita sedang menginstal numpy-nya. Nah, install sukses numpy. Kita kembali lagi. Nah, bagaimana sintaksnya untuk numpy? Hampir sama seperti modul array ya. Data 1. Nah, jika pada array AR, maka pada numpy np dot array kurung buka siku, kurung tutup siku, kurung tutup, lalu print. Nah, bedanya untuk numpy itu tidak menggunakan type code ya, langsung saja data 1 print. Nah, hasilnya seperti ini, data yang kosong. Kita coba isi seperti biasa dengan angka random kosong, angka random. Nah, ini kita coba data 2-nya menggunakan nama buah lagi ya, atau kita ganti nama hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Nah, maka terprint ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu bagaimana cara memanggil elemennya? Sama seperti yang list atau model array. Kita cukup di sini kurung tutup, kurung siku buka, lalu indeks nomor berapa yang kita ingin panggil, misalkan ketiga, maka hasilnya 22. Misalkan indeks terakhir kita mencoba -1, hasilnya Jumat. Kedua terakhir tinggal ganti ke angka 2,
Kamis, seperti itu ya. Lalu jika kita ingin mengubahnya sama misalkan data 1 yang ingin kita ubah, tinggal nomor indeksnya kita ganti, misalkan 3 diganti menjadi 100. Nah, indeks nomor 3 nya terganti. Kita coba seperti ini, 11 21 44 100. Yang awalnya jadi 22 sekarang menjadi 100 ya. Begitupun dengan data yang kedua sama. Yang pertamanya kita ganti jadi minggu. Nah, Seninnya diganti jadi minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, seperti itu. Lalu setelah ini saya akan mencoba menggunakan kode sederhana ya, cara penambahan. Lalu bagaimana cara kita melakukan penambahan? Ya, kita pahami terlebih dahulu ya. Untuk penambahan, ilustrasi penambahan data. Jadi misalkan kita memiliki banyak datanya 2, yaitu 6 dan 13. Untuk penambahan data, maka si data akan ditambahkan di paling terakhir posisinya, seperti ini. Misalkan 6, 13, 77. Ini data yang ditambahkan 77 ya. Kita langsung coba praktekkan saja ya. Misalkan data 1, kita import dulu, import snp data 1 np.array. Untuk penambahan itu np.append ya. Misalkan data yang ditambahkan itu 100. Kita print data 1, hasilnya value, maaf, nah seperti ini. Jadi sintaks kodenya np.append, lalu data yang kita ingin tambahkan data 1, lalu nilainya 100 ya. Jadi 11 22 44 21 44 22 65 44 13, lalu yang terakhir 100. Lebih bagaimana jika kita ingin menambahkannya lagi? Tentu bisa. Data 1 np.append data 1, kita 1. Nah,
tambahkan, bukan? Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menambahkan data ya, misalkan di awal atau di tengah-tengah data. Nah, kita bisa menggunakan yaitu penyisipan data ya. Kita input dulu. Nah, lalu bagaimana sintaks code-nya, yaitu np.insert kurung buka, lalu hampir sama seperti open, data mana yang kita ingin tambahkan, data 1, lalu koma. Nah, untuk insert ini setelah data 1 koma, yaitu indeks nomor berapa yang kita ingin sisipi. Misalkan yang indeks nomornya 2, lalu nilainya 99 misal. Kita coba print ya. Maka hasilnya, nah 99 di sini ya. Data nomor 2 11 21 44 bergeser ke kanan diganti 99, kurang lebih seperti itu. Nah, coba data 1 np.insert data 1, kita coba paling awal ya, 100. Coba, nah 111 21 99 44 22 65 13. Nah, ini untuk penyisipan. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus data? Nah, kita juga bisa menggunakan penghapusan data ya. Kita coba. Nah, untuk sintaksnya penghapusan data itu np.delete. Lalu data mana yang kita ingin hapus, data 1, untuk nomor indeksnya misalkan 1. Misalkan data yang kita ingin hapus itu yang angka 21 ini ya, indeks nomor 1. Print data 1. Nah, 21 ini menghilang karena sudah kita delete ya. 11 jadi 44. Tuh. Kita coba lagi, kita hapus, delete data 1. Kita coba yang paling terakhir ya, -1 yang angka 13 ini. Nah, hilang lagi. Begitu kawan-kawan semua. Lalu yang terakhir, kita akan coba membahas tentang traversal. Lalu apa itu traversal? Traversal artinya menelusuri array dari elemen pertama sampai terakhir. Jika dilihat dari data ini, maka
Traversal itu mengurutkan ya, menelusuri dari 11 sampai 13 akhir ini. Kalau bagaimana cara prakteknya, kita langsung saja import numpy snp. Nah, untuk metode traversal ini kita menggunakan loop itu atau pengulangan ya. Nah, metodenya itu ada beberapa cara. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan metode for in data 1 titik 2 for i in data 1 print i, maka hasilnya seperti ini berurutan ya. Nah, metode selanjutnya kita menggunakan for in dan in range. Nah, untuk metode for in dan in range kita harus menambahkan banyaknya elemen, yaitu menggunakan len data 1, banyaknya data 1 gitu ya kan. Nah, sintaksnya for i in range banyak elemen lalu print data kurung siku buka i kurung siku tutup. Oh ya, kurang data satunya, data 1. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini for in dan in range. Cara selanjutnya kita akan menggunakan looping while. Banyak elemennya masih sama, len data 1. Lalu i nya itu kita ganti jadi 0, while i kurang dari banyak elemen titik 2 print data 1 kurung siku buka i kurung siku tutup, lalu tutup i sama dengan i tambah 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan looping while. Nah, yang terakhir
kita menggunakan metode enumerate. Lalu apa itu enumerate? Yaitu menghasilkan pasangan antara indeks dan nilai ya. Bagaimana sintaksnya? Kita langsung saja ya. For isi in enumerate, lalu datanya titik 2 print i koma ketik data 1 i ininya data 1 hasilnya, maka belum kurang tutupnya lupa. Nah, hasilnya seperti ini. Indeks ke 0 ada 11, yang ke 1 ada 21, yang kedua 44, tiganya 22, dan seterusnya sampai terakhir yang indeks ke 6 13. Kurang lebih seperti ini video yang saya bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.